Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fitri Kairunisa, semester 6 PG PAUD Hamka. Hari ini saya akan memaparkan proposal bab 1 dan bab 2 saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus melalui kegiatan finger painting pada usia 5-6 tahun di TK Aini At-Taqwa. Selanjutnya bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang itu terdiri dari kondisi ideal, temuan di lapangan atau analisis permasalahan, dan metode. Kondisi ideal. Anak yang motoriknya terasa akan mampu mandiri untuk melakukan kegiatan sehari-hari sendiri, seperti membersihkan kedua tangan, menggosok gigi, memakai baju, membawa gelas, menggunting, dan membereskan makanan. Sejalan dengan penelitian Astuti Siregar 2017, anak yang mengalami keterlambatan perkembangan keterampilan motorik halusnya, anak mempengaruhi kemandirian anak di mana anak belum dapat melakukan kegiatan yang dapat dilakukan anak pada umumnya. Selanjutnya, temuan di lapangan. Yang pertama itu anak mengalami kesulitan dalam motorik halusnya, terlihat dari anak saat menggunting pola telepon, anak masih terlihat kaku dan masih dibantu oleh gurunya. Selanjutnya, guru masih menggunakan LK atau lembar kerja. Hal ini membuat anak tidak berkembang dalam motorik halusnya, dikarenakan hanya kerja saja untuk menggunting dan menempel, sehingga pembelajaran motorik halus dalam kemampuan melenturkan dan melincahkan jari anak kurang diasah dan atau dikembangkan oleh guru. Guru masih menggunakan metode ceramah di mana anak terfokus kepada guru dan hanya mendengarkan saja, membuat anak lebih terlihat pasif. Maka untuk menumbuhkan perkembangan motorik anak harus dengan stimulus yang tepat. Selaras dengan penelitian Meisaro 2016, bila anak halusnya terstimulus dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap gerak halus seperti menulis, menggambar yang akan diperlukan di jenjang pendidikan selanjutnya. Metode yang digunakan yaitu finger painting. Aktivitas finger painting ini diharapkan mengembangkan perkembangan motorik halus, sebab melalui aktivitas ini merangsang koordinasi tangan, jari jemari, dan mata. Anak juga dapat melakukan finger painting secara langsung dengan jari untuk menggambarkannya. Selain itu, aktivitas ini dilakukan menggunakan media mainan yang menimbulkan kesenangan anak tanpa membuat anak jenuh. Selaras dengan penelitian Vitamami 2015, finger painting juga berfungsi untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengalaman belajar anak secara langsung. Pada saat yang bersamaan, aktivitas ini mengembangkan keaktifan anak, mengenal aneka jenis warna, mengenal perpaduan warna, dan melatih kelenturan jari dengan mengusap pada gambar. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Di dalam bab 2 ini ada deskripsi teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Yang pertama, hakikat motorik halus. Pengertian motorik halus menurut Wesantrok 2007, keterampilan motorik halus adalah aktivitas tubuh yang menggunakan gerak ringan yang sudah teratur, di mana anak yang berkegiatan tidak memerlukan tenaga yang berlebihan dan tertata. Contohnya dalam anak menggenggam gelas dan menuangkan air ke dalam gelas. Selanjutnya, menurut Susanto 2015, perkembangan motorik halus ialah aktivitas memfokuskan koordinasi jari dan kelincahan jari seperti menggambar, mewarnai, menggunting, merobek. Perkembangan motorik bisa digunakan aktivitas di dalam kelas. Selanjutnya, menurut Molly Cheton dalam Nanda Eka Saputra dan Setyaningrum 2016, motorik halus adalah kegiatan yang menggunakan otot-otot halus pada jari dan tangan yang melibatkan keterampilan gerak. Selanjutnya, karakteristik motorik halus. Menurut Sumantri 2005, karakteristik motorik halus anak pada usia 3 tahun yaitu anak sudah dapat
mengambil barang menggunakan ibu jari dan telunjuk, tetapi masih geraknya kaku. Nah, selanjutnya pada umur 4 tahun, pada usia ini koordinasi basicnya sudah terasa dan geraknya sudah lebih cepat. Pada umur 5 tahun, gerak perkembangan motoriknya sudah lebih sempurna melalui lebih cepat menggunakan beberapa bagian tubuhnya seperti tangan, jari, koordinasi mata untuk dapat melakukan kegiatan yang lebih berpola. Pada usia 6 tahun ini, masa ini anak berkembang motoriknya sudah dapat belajar bagaimana cara menggunakan jari jemari dan pergelangan tangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motorik halus. Menurut Rudianto 2016, yang pertama itu faktor genetik, di mana setiap individu terdapat beberapa faktor keturunan yang dapat mempengaruhi perkembangan motoriknya, seperti otot yang kuat, syaraf yang baik, dan kecerdasan. Selanjutnya, faktor kesehatan pada periode prenatal, di mana janin selama dalam kandungan itu sehat, tidak keracunan, tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan vitamin. Selanjutnya, faktor kesehatan gizi. Kesehatan gizi yang baik pada awal pasca melahirkan akan mempercepat perkembangan motorik. Selanjutnya, rangsangan. Bila anak dirangsang atau distimulus untuk bergerak, maka tubuh akan mempercepat perkembangannya. Jika anak tidak terstimulus dengan baik, anak akan lambat. Selanjutnya, perlindungan atau tekanan terhadap anak. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun atau mengakibatkan keterlambatan perkembangan motoriknya atau tertekan secara psikologisnya. Jadi di perlindungan ini orang tua jangan terlalu mengekang anaknya. Selanjutnya, kelainan. Individu yang mengalami kelainan mental maupun fisik akan mempengaruhi perkembangannya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi motorik halus. Tujuan menurut Sugiono 2009 yaitu pertama untuk melatih gerak yang menggunakan pergelangan tangan melalui gambar dan mewarnai. Selanjutnya untuk melatih koordinasi mata dan tangan, jari jemari agar lebih lincah. Selanjutnya untuk anak lebih berkreasi. Selanjutnya fungsi motorik halus. Menurut Rudianto 2016 yaitu pertama sebagai alat koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai alat melatih emosi. Selanjutnya, tahapan perkembangan motorik halus. Menurut Sumantri 2005, ada 3 tahapan, yaitu tahapan verbal kognitif, tahapan asosiatif, tahapan otonomis. Nah, yang pertama, tahapan verbal kognitif, di mana anak baru mulai memahami gerak. Tahapan ini anak mencoba mempelajari gerak dan menguasai gerak anak, dan gerak anak ini belum baik, masih mencoba-coba. Tahapan asosiatif bisa dibilang ini adalah tahapan menengah, di mana tahapan ini anak sudah dapat melakukan gerakan-gerakan sederhana. Terhadap tahapan ini, bila diulang-ulang semakin optimal perkembangannya. Tahapan otonomis ini di mana fase akhir dapat bergerak secara lincah dan otomatis, di mana anak sudah dapat bergerak dengan benar dan baik. Selanjutnya, sesuai Permendikbud 137, standar tingkat pencapaian perkembangan anak motorik halus, yang pertama itu anak dapat menggambar sesuai gagasannya. Yang kedua itu meniru bentuk. Yang ketiga itu melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Yang keempat, menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Yang kelima, menggunting sesuai pola. Yang keenam, menempel gambar dengan tepat. Yang ketujuh, mengekspresikan diri
melalui gerakan gambar secara terinci. Selanjutnya hakikat fingerpainting. Pengertian fingerpainting yang pertama menurut Hajar Pramadi dan Evan Sukardi dalam Juventi 2014, fingerpainting ialah kegiatan melukis menggunakan warna secara langsung menggunakan jari di atas kertas gambar secara bebas. Menurut Pahmadi 2008, fingerpainting adalah cara menggambar langsung tanpa alat bantu. Anak menggunakan kuas dengan jari jemari tangannya. Anak menggantikan kuas dengan jari tangannya. Selanjutnya tujuan dan manfaat fingerpainting. Tujuan menurut Mulyana dan Juliska 2007 yaitu pertama dapat melatih motorik halus anak, yaitu otot dan kematangan syaraf. Yang kedua dapat mengetahui warna primer, kuning, biru. Seseorang dapat mengetahui kondisi emosi anak, gembira atau sedih, dan kondisi-kondisi emosi mereka. Yang ketiga, mengenal konsep pencampuran warna primer sehingga menjadi warna sekunder dan tersier. Yang keempat, mengenal estetika keindahan warna dengan menggambarkan karya-karya kreatif. Yang kelima, melatih keterampilan motorik halus anak, imajinasi, kreativitas. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir dan kreatif anak. Selanjutnya manfaat menurut Pamahdi 2012 menyebutkan manfaat kegiatan fingerpainting yaitu dapat mengembangkan ekspresi melalui media lukis dengan gerakan tangan, menggambarkan fantasi, imajinasi, dan kreasi, melatih otot-otot tangan, koordinasi otot dan mata, melatih kecakapan mengkombinasikan warna, menumpuk perasaan terhadap gerak tangan, dan memupuk keindahan. Selanjutnya langkah-langkah fingerpainting. Menurut Rahmawati dan Kurniati 2011, yaitu yang pertama, anak-anak beserta guru mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, guru memandu anak-anak untuk membuat adonan terlebih dahulu sebelum membuat fingerpainting. Cara membuat bahan untuk fingerpainting ini, tepung kanji dan tepung terigu diaduk secara rata, masukkan air, aduk sampai rata, dan masukkan pewarna makanan. Selanjutnya, guru menyiapkan kertas gambar yang sesuai. Kemudian anak dapat menggambar dengan menggunakan jari yang sebelumnya sudah dilumuri dengan fingerpainting tadi. Di akhir kegiatan, anak menceritakan lukisan yang dibuat. Sedangkan menurut Sumanto 2005 mengemukakan tentang langkah-langkah kegiatan fingerpainting, yaitu yang pertama siapkan kertas gambar, bubur warna, dan alas kerja. Yang kedua, goreskan adonan warna tersebut dengan jari secara langsung sehingga menghasilkan jejak jari tangan dengan bebas sampai membentuk kesan gores jari di bidang gambar. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan fingerpainting. Kelebihannya menurut Sumanto 2005, kegiatan ini memiliki kelebihan yaitu dapat merasakan sensasi pada jari sehingga dapat mengontrol gerak jari dan membentuk konsep gerak. Di samping itu, kegiatan ini mengajarkan konsep warna dan mengembangkan bakat seni. Kekurangannya, bermain kotor terkadang membuat anak merasa jijik dan geli karena tepung kanji yang digunakan sebagai media lengket di jari jemari anak. Selanjutnya macam-macam fingerpainting. Yang pertama itu desain gelombang, cetakan, dan goyangan. Anak dapat mengaplikasikan dengan gelombang, goyangan, dan cetakan menggunakan ibu jari atau menggunakan bagian tangan lainnya. Yang kedua itu desain sistematis. Anak dapat membuat gambar sistematis tanpa mengotori semua jari tangan, yaitu dengan menggunakan kertas yang sudah ada pola lalu dilipat dua, diambil cat di satu ujung jari, lalu goreskan di tengah
lipatan dan dilipat kembali, lalu ratakan menggunakan jari dan buka lipatan tersebut. Akhirnya terceplak akan sama dengan gambar pola tersebut. Selanjutnya desain melingkar. Anak menggoreskan warna di setiap ujung jari, lalu menggoreskan di wadah kertas atau kanvas, lalu wadah tersebut diputar hingga membuat lingkaran. Selanjutnya desain titik-titik. Anak mencolekkan warna pada ujung jari telunjuk, lalu anak menggoreskan di pola yang sudah ada dengan mentitik-titikkan sampai pola tersebut penuh. Selanjutnya hakikat anak usia dini. Pengertian anak usia dini. Menurut Amarullah 2020, anak usia dini adalah anak yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat unik dan memiliki tahapan perkembangan yang khusus sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya, menurut Montessori dalam Sugiono 2009, mengemukakan anak usia dini di masa keemasan anak yang mulai peka terhadap stimulus yang diberikan lingkungan yang tidak disengaja maupun disengaja. Selanjutnya, karakteristik anak usia dini. Menurut Aulina 2012, karakteristik anak usia 5-6 tahun yaitu berkaitan dengan fisik motorik. Anak dapat bergerak terkoordinasi antara tangan, kaki. Anak menggunakan otot besar dan dapat terkoordinasi antara mata dan tangan menggunakan otot kecil. Di masa ini, perkembangan anak semakin pesat, semua gerakan terkoordinasi, motorik halus dan kasar sudah mulai baik. Selanjutnya, berkaitan dengan kognitif, anak masuk tahap operasional di mana anak belajar berpikir menggunakan simbol-simbol tetapi belum realistik. Selanjutnya, berkaitan dengan bahasa. Perkembangan ini meliputi berbagai aspek seperti menyimak, berbicara, menulis, dan mendengarkan. Papalia mengatakan, anak di usia ini sudah menggunakan beberapa kata sambung, kata depan, dan pembicaraan sehari-hari. Di usia ini, anak sudah memiliki kosakata yang banyak karena perkembangan yang pesat. Selanjutnya, berkaitan dengan sosial emosional, seperti teori Erikson yang menempatkan pada tahapan inisiatif dan goal, berinisiatif versus bersalah. Tahapan ini, anak mulai lepas dari ikatan orang tua. Anak harus bergerak bebas dan berkreasi dengan lingkungannya. Karena di tahapan ini, anak sangat ingin mencari tahu hal yang dia belum tahu. Selanjutnya penelitian relevan. Yang pertama, penelitian oleh Setiawati 2019 yang berjudul Pengaruh Permainan Puzzle Hewan Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak Usia 4-5 tahun di TK Umi Erni, Dusun 13, Sido Bali, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuan, Deli, Kabupaten Deli, Serdang tahun 2018-2019. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa penelitian puzzle berpengaruh terhadap perkembangan motorik halus anak. Selanjutnya, penelitian oleh Halimah 2020 yang berjudul Implementasi Perkembangan Motorik Halus Anak melalui bermain plastisin di TK Aisyah Hucangan 1, Kartasura tahun 2019-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengembangan motorik halus anak melalui kegiatan bermain di kelas A3 Kartasura ini sangat mengembangkan motorik halus anak. Selanjutnya, penelitian oleh Nadila 2020 yang berjudul Meningkatkan Pengenalan Warna melalui Finger Painting pada usia 4-5 tahun di PAUD Permata Bunga Muaro Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan pengenalan warna menggunakan kegiatan finger painting di PAUD Permata Bunda. Selanjutnya, kerangka berpikir. Perkembangan anak usia dini ialah anak rentan usia sejak lahir hingga 6 tahun yang sering disebut masa kemasan, di mana di masa ini anak sangat berkembang secara pesat dan cepat sehingga memerlukan stimulasi yang
tepat agar dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Perkembangan motorik yaitu seorang yang dapat menggunakan otot kecil dan beberapa anggota tubuh untuk mengasah kelincahan jari dan tangan melalui aktivitas yang ringan, tidak memerlukan tenaga yang besar. Selain itu, perlu adanya aktivitas yang dapat merangsang dan meningkatkan motorik halus ini seperti menggunting, meronce, melukis, dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran guru yang kurang tepat dapat membuat anak bosan, anak kurang optimal dalam pembelajaran. Anak harus distimulus dengan meningkatkan kreativitas dan imajinasi karena anak berada di masa perkembangan sangat pesat. Pembelajaran yang tepat untuk anak yaitu kegiatan yang tidak membosankan dan harus menyenangkan, bersifat bermain karena anak hakikatnya adalah bermain. Perkembangan motorik halus anak dapat dikembangkan melalui kegiatan finger painting. Finger painting adalah kegiatan melukis yang menggambar langsung dengan jari jemari tanpa alat bantu di atas kanvas menggunakan warna-warna yang cerah. Kegiatan ini juga dapat merasakan sensasi pada jari dalam menggoreskan warna. Manfaat finger painting ini juga dapat mengembangkan imajinasi dan ekspresi anak melalui lukisan yang dibuat dan melatih otot-otot tangan dan koordinasi mata dan merasakan sensasi melukis langsung dengan jari. Kegiatan finger painting ini juga bermanfaat untuk belajar anak seperti mengenal warna, sabar, dan eksplorasi. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.